menarik untuk kita baca. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat juga bergabung Profesor Muhammad Siridanga. Untuk Pak Rektor, saya belum lihat apakah sudah bergabung Pak Rektor. Ada. Ya, Pak Rektor. Sebentar kita akan, sebelum acara dimulai, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita, Masyita. Masyita ini adalah juara 1 Hafiz Indonesia RCTI. Oh, mungkin belum masuk. Ya. Sambil menunggu Masyita masuk, saya membacakan biodata kembali Ustadz Salim Afillah. Ditampilkan dulu di layar. Ya, adik Masyita bisa tampil. Ya, acara kita pada malam ini adalah pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka dengan baca basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh adik kita Masyita, Hafiz Cilik, 30 juz. Ya, kepada adik Masyita disilahkan. Buka cepat. Jam tampilkan dulu itu. Mulai dengan cerita. Mati kami di sini. Keluar ini. Kenapa itu? Nggak usah menanti, Ustaz, pakai apa? Apa yang terjadi? Tulisannya yang menyala. Get process. Buka misalnya anunya. Nggak bisa kan? Hah? Sebentar kalau anu biar dibaca di sebentar dulu.
Jadi apa sih? Bisa mereka dimulai? Habis itu jelas. Ay, Sangat penting. apa tidak berhenti? Pecah di situ, pecah terus. Tahu dunia. Tidak sanggup. Bisa Mi? Hah? Itu ada bunyi. Biasa ya. Mas bisa Mi kak dimulai? Bisa Mi? Bisa Mi? Ini yang loading. Karena tadi Bu ditampilkan PowerPoint. Dia akan ditampilkan PowerPoint. Nggak bisa diklik, nggak bisa masalahnya, nggak bisa diklik. Nih. Ini yang kita bisa kita mau menteri nggak bisa diselesaikan, misalkan itu kan sama. Masalahnya bisa kata dengar suara itu. bisa juga bisa. Itu kalau ngaji bisa. Nggak bisa. Bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kasih apa dulu mic-nya Ustaz? Tadi dia kasih mati tadi. Dia mati. Ya, kita ada masalah sedikit di sini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Sebentar kita akan lanjutkan dulu untuk adik Masyitah. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kami persilahkan langsung kepada Bapak Ustaz Salim Afillah untuk menyampaikan materinya, yakni menguatkan fungsi keluarga di masa pandemik. Kepada Ustaz Salim, disilahkan. Jangan keluar. Masjid lah ya. Itu tidak pernah berhenti. Ya, ada video kita masuk. Ada nih. Apa namanya Ustaz? Pakai akun siapa dia? Ini sudah ada. Nggak ada. Nggak ada masih kemana? Iya, gilirannya. Nggak ada masih kemana? Keluar.
Tidak masuk katanya. Iya, sama. Dia aku sering di komputer banyak sekali semua. Enggak bukan kumpul. Kamu kita dari tadi kita cari. Jadi solusinya bagaimana? Nah, nah. Keluar di bahasa saya tidak ada. Ada solar. Sini coba. Banyak ada pesan Ustaz Salim. Menurut kita tanya Ustaz Salim. Oke. Sini sudah bukan dia pakai itu komputer jadi bisa nama lo di komputer. Oke. Mana boleh coba? Iya kan? Berapa masih ya? Enggak, masih masuk. Ustaz Salim tidak. Ustaz Salim enggak? Sudah. Kamu bicara. Ustaz itu kayaknya semua. Memang sudah kedengaran suara sana. Masa sudah belum. Boleh enggak tanya? Bukan host Hah? bukan host. Siapa? Masih di situ hostnya. Naik Ustaz. Dikasih. Jangan salah guys, masuk nih sebentar kan. Sambilnya dit. Silakan. Oke. Oke. Aku Udah. classes pakai dulu. Sudah. Kenapa aku kasih bicara ini? Sudah nih. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pesan saya calonnya semua. Kecuali kita. Alhamdulillah, maaf Bapak Ibu sekalian, khususnya pada Ustadz Salim, ada gangguan sedikit di sini. Mohon maaf sekali. Ya, kita undang kembali adik Masita untuk membaca Al-Quran. Kepadanya disilakan. Halo adik Masita. Ya, adik Masita dipersilahkan untuk membaca Al-Quran. Siapa jawab bilang tidak ada ya? Baik,
Adik Mas Sita nampaknya masih ada masalah sinyal mungkin. Ya langsung kepada Ustadz As-Salim Afillah untuk menyampaikan materinya. Ya, disilahkan Ustadz. Masih muti. Masih ke suara saya. Allahu Akbar. Dah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ila yaumi liqa'i rabbih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus Hadratul Afadil, Bapak Kepala Lazismu Parepare yang kami hormati, juga yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, beserta seluruh jajaran, para guru besar, para dosen, para pamong, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, para gurunda, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang senantiasa kita nantikan bimbingannya, dan seluruh hadirin hadirat, tamu undangan maupun juga masyarakat, mustami'in, mustami'at semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita unjukkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini, malam-malam yang mulia di 10 akhir Ramadan, saat-saat yang penuh dengan keutamaan, berkah yang berlimpah-limpah turun dari langit, dan kesempatan kita semuanya untuk berburu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita dihimpunkan oleh Allah di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi seluruh keutamaan bermajelis yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini, setiap ikhtiar yang kita curahkan hari ini, semuanya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk digambarkan Rasulullah, termasuk taman di antara taman-taman surga yang ghasyyathumur rahmah. Orang-orang di dalamnya dicurah-curahi rahmat Allah, wa hafatsumul malaikah, dan dinaungi sayap-sayap malaikat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan ketentraman sakinah ke dalam hati mereka, wa dzakarahumullahu fi man inda, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, menjadi satu keistimewaan di bulan Ramadan yang kita hadapi kali ini bertepatan dengan pandemi, dengan COVID-19 yang membuat kita membatasi berbagai macam aktivitas, termasuk juga aktivitas ibadah, aktivitas bekerja, dan aktivitas berkegiatan, belajar, lain-lainnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menetapkan ini semua bagi kita adalah zat yang maha berilmu, tidak pernah bodoh, maha benar, tidak pernah keliru, maha adil, tidak pernah zalim, dan maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Semua takdirnya benar, baik, dan insya Allah berhikmah bagi kita semua selama kita kemudian mampu dan mau memaknai apa-apa yang telah menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini. Termasuk mungkin salah satu hikmahnya adalah dengan kondisi wabah ini, pandemi COVID-19 ini, Allah menjadikan kita punya waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Allah menjadikan kita semuanya berada di rumah dengan intensitas yang lebih tinggi, yang di sini menjadi pembuktian dari apa yang seharusnya ada pada diri kita dalam ukuran kebaikan, yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian
adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah suri tauladan tanpa merasa congkak yang terbaik terhadap keluargaku sendiri. Inilah waktunya bagi kita untuk menyabar-nyabarkan diri berada di rumah, untuk menyeksamai semua hal dari pasangan kita maupun juga anak-anak kita yang selama ini mungkin hanya sesekali kita lihat, mungkin hanya terbatas waktu. Kita pergi dari rumah dalam keadaan masih remang petang, kita pulang ke rumah sudah gelap gitu ya, sehingga waktu kebersamaan dengan mereka sangat sedikit. Tapi kali ini Allah memberikan anugerah bulan Ramadan yang sangat indah, bulan Ramadan yang sangat agung, sekaligus kebersamaan yang luar biasa dengan keluarga. Yang keluarga ini dalam family goals kita semua kita harapkan untuk juga menjadi keluarga surga kita. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami himpunkan mereka beserta dengan semua anak cucunya dihimpunkan di dalam surga yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab berkumpul di dalam surga adalah kesempurnaan dari nikmat yang dianugerahkan Allah kepada orang beriman. Memasuki surga itu sudah kenikmatan. Berada dalam surga itu sudah kenikmatan. Tetapi tidak sempurna kenikmatan itu jika dinikmati sendirian tanpa kehadiran orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi. Demikian pula bagi suami istri, kita berharap kita adalah pasangan yang berjodoh dunia sampai ke surga, di mana Allah kelak akan menyambut kita dengan kalimat seperti termaktub dalam Al-Quran Karim, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, situasi pandemi COVID-19 yang kemudian menjadikan kita banyak berinteraksi kembali, intens dengan keluarga kita, tentu memerlukan ilmu dan memerlukan pensiasatan tersendiri agar tidak justru kontraproduktif. Karena ternyata banyak juga yang sampai keluhan kepada kami justru di tengah kondisi pandemi di mana mereka work from home, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, bersama dengan keluarga, potensi konflik, potensi masalah di dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Yang selama ini karena bertemunya sesekali menjadi masalah-masalah itu terabaikan atau tidak terungkap, terekspos, tetapi kemudian dengan intensitas kebersamaan yang lebih di rumah justru menjadikan masalah ini menjadi bibit konflik yang berbahaya. Maka memang betul-betul kita perlu kembali kepada Allah, menjadikan keluarga sebagai ibadah. Ibadah yang paling panjang. Kalau sholat hanya 5 menit, 10 menit. Kalau puasa hanya sehari dari fajar sampai maghrib. Kalau ibadah umrah mungkin dari awal mengambil miqat sampai selesai manasik, kemudian tahallul hanya kurang dari 10 jam. Tetapi ibadah dalam bentuk rumah tangga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang paling panjang, ibadah yang paling menguras waktu, tenaga, pikiran kita. Kalau kita tidak kemudian membekali diri kita dengan ilmu. Sebab begitu banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta. Masing-masing penuh cinta. Suami sangat mencintai istri, istri sangat mencintai suami, akan tetapi karena mereka kekurangan bekal ilmu, bagaimana caranya mengekspresikan cinta, maka itu menjadi bibit persoalan tersendiri yang kemudian bisa menjadikan konflik menjadi tajam dan bisa melukai hati masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada tema kita, bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini kita berhasil mengelolanya menjadi satu kekuatan di dalam rumah tangga kita, menguatkan makna sakinah, mawaddah, dan rahmah, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum, bahwasanya Allah telah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari nafas-nafas kalian itu azwaja, pasangan bagi kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian menemukan sakinah dengan kehadirannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian ada mawaddah, ada cinta yang bergelora, ada rahmah, cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya minari dunia. Dan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau memikirkan. Allah memulai firman-Nya dengan wa min ayatihi dan mengakhiri firman-Nya dengan kata-kata inna fi dzalika laayat. Ini adalah satu sigat atau bentuk yang istimewa di dalam Al-Qur'an, di mana terdapat penegasan bahwa yang dibahas ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat agung. Dimulai dengan ada tanda-tanda kebesaran Allah, diakhiri dengan penegasan bahwa di dalam yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran yang tidak kalah besar, tidak kalah agung dari penciptaan langit dan bumi, tidak kalah agung dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan dan hujan, dari penciptaan manusia, bapak yang satu, ibu yang satu, lalu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Penciptaan manusia dari nutfah, satu percikan yang bercampur, menjadi alaqah, menjadi bercak-bercak yang menempel di dinding rahim, tumbuh menjadi mudghah, menjadi gumpalan-gumpalan yang terus membelah, dan kemudian ditumbuhkan idham, sehingga dia memenuhi tugas-tugasnya. Ada yang ke atas membentuk kepala, ada otaknya. Ada yang ke bawah menjadi kaki, ada kukunya. Ada yang ke samping menjadi tangan, ada jarinya. Ada yang di tengah menjadi perut, ada lambungnya. Ada yang di atas menjadi dada, ada jantungnya. Ada yang ke depan menjadi wajah, ada mata, ada hidung, ada mulutnya. Masya Allah. Berasal dari sel yang satu. Allah perintahkan masing-masing untuk tumbuh sesuai dengan tugas-tugas yang kelak akan diberikannya kepada makhluk yang indah yang bernama manusia. Yang semua itu tentu adalah tanda kebesaran Allah, tetapi ada satu lagi tanda kebesaran Allah yang juga sangat luar biasa, yaitu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa Allah telah menciptakan untuk kalian dari nafas kalian sendiri itu pasangan. Pasangan untuk berpasangan dunia dan akhirat. Untuk beribadah di dunia dan berkumpul sejati di surga. Yakni pasangan yang diciptakan dari diri yang satu. Sebagaimana dulu Allah menciptakan Sayyidah Hawa dari bagian tubuhnya Adam alaihissalam, yaitu rusuknya sebelah kiri. Maka dikatakan oleh seorang pujangga, wanita itu bukan dari tulang kepala dia dicipta, sebab berbahaya kalau dia hanya disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki. Seorang putri diciptakan Allah, sebab sungguhlah hina lelaki yang menginjak dan memperbudak para wanita. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dan dekat ke tangan untuk dilindungi, sebab laki-laki adalah qawam bagi wanita tersebut. Tugasnya mencintai, memimpin, melindungi. Maka min anfusikum, dari diri kalian, sebagaimana juga min anfusikum, dari jiwa kalian. Karena kalian adalah hubungannya, hakikatnya hubungan jiwa, bukan cuma hubungan fisik.
di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kalian ruh dengan ruh sebelum jasad dengan jasad. Di alam ruh telah dijumpakan, maka yang disebut jodoh itu rumusnya berbeda-beda. Ada seperti dua sungai bertemu menjadi arus yang lebih besar. Ada yang seperti panas dan dingin menyatu menjadi kehangatan. Ada yang seperti hujan bertemu dengan tanah yang subur menghasilkan tanaman. Ada yang seperti angin yang keras bertemu dengan lautan yang tenang menjadi badai. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah angin yang keras dalam berbuat kebajikan, sementara Khadijah adalah lautan yang luas dalam memberi ketenangan dan segala bantuan, sehingga mereka menjadi badai kebaikan yang kita rasakan sampai hari ini. Rasulullah Muhammad SAW dan ibunda kita Khadijatul Kubra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka min anfusikum, kesejiwaannya adalah bahwa keduanya itu sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut berjodoh, bersatu dunia akhirat karena mereka sama-sama hati yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam soal memilih, bagi yang mungkin akan memilih calon atau bagi yang mungkin akan memilih menantu, perhatikan bahwa Rasulullah selalu menekankan pertimbangan agama sebagai pertimbangan yang paripurna. Soal-soal yang lain adalah makmum bagi pertimbangan tentang agama tersebut. Bagaimana iman adalah cara kita memandang hidup, memandang mati, memandang hidup sesudah mati, memandang pencipta hidup dan mati, memandang yang hidup dan memandang yang mati. Itulah iman. Maka bagaimana jika iman itu tidak serupa, maka akan justru menimbulkan persoalan. Maka Rasulullah ketika bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Sesungguhnya ruh-ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan. Jika mereka saling kenal karena sama-sama mengenal Allah, maka mereka akan mudah bertaut, maka mereka akan mudah bersatu, maka mereka akan mudah sepakat. Tetapi kalau mereka saling mengingkari karena berbeda keyakinan, berbeda cara pandang tentang seluruh isi dunia maupun akhirat, maka mereka akan mudah berselisih. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita memilih pasangan dan mendidik pasangan di dalam ikatan akidah yang sama, di dalam agama yang menjadi pertimbangan utama, bukan kecantikan, nasab maupun kekayaan, yang itu semua bisa menjadi makmum bagi kesemua yang kita telah sebut, yakni iman, akhlak, adab dari seseorang yang menjadi pertimbangan utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian ketika kita sudah meluruskan niat bahwa pernikahan ini adalah ibadah, ini yang pertama yang perlu kita rasakan ketika kita sekarang berada di rumah, kebersamaan yang intens. Apakah kemudian kita justru semakin mesra atau justru semakin sering bertengkar, bercekcok? Apakah ketika di rumah kita semakin kemudian justru berada dalam kekompakan di keluarga kita, kompak untuk semakin menghiasi rumah dengan ibadah-ibadah, terlebih di bulan Ramadan, atau justru disibukkan oleh perkara-perkara sepele, prasangka-prasangka buruk, cemburu-cemburu buta, dan segala perkara yang kemudian merusak di dalam rumah tangga. Ini menjadi evaluasi kita, dan pertama-tama cara kita meluruskan kembali adalah dengan tajdid, memperbarui niat di dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk kita mengevaluasi rumah tangga itu, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah kepada pasangan kalian itu. Kata sakinah itu litaskunu ilaiha menurut para ulama 4 kualifikasi adanya. Yang pertama, litastaifu biha, supaya kalian bisa menjaga kesucian diri kalian dengan kehadiran pasangan kalian. Yang kedua, walita'tafu ma'aha, supaya kalian bisa membangun atifah, ikatan lahir batin dengan pasangan kalian. Yang ketiga, supaya kalian walitamilu ilaiha,
menjadikan hati, pikiran, perasaan, kesemuanya menjadi kecenderungan bersama. Sudah bukan lagi aku dan kamu, tetapi kita. Kita, aku dan kau menjadi satu. Yang keempat, walitatma'innu biha, itmi'nan, ketentraman yang sejati. Dikala berjumpa untuk saling menguatkan di jalan Allah. Dikala harus berpisah sejenak karena tugas saling menitip kepada Allah. Saling mempercayakan dan mengamanahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pasangannya dengan doa-doa yang terus dipanjatkan dengan ketulusan yang luar biasa. Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebut sakinah. Itu kualifikasinya adalah tasta'ifu biha. Kehadiran seorang istri bagi suaminya hendaknya menjadikan suami tercegah dari mengerjakan perbuatan keji dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pula, kehadiran seorang suami bagi istrinya hendaklah menjadi benteng agar tidak jatuh ke dalam dosa-dosa. Ini adalah makna pertama yang paling mendasar dari sakinah. Jadi tidak disebut sakinah meskipun orang tentram, tidak pernah cekcok, tidak pernah bertengkar, tidak pernah berbeda pendapat, tidak pernah bersuara tinggi. Tetapi dia di dalam pernikahannya masing-masing mungkin hanya sebagai status sosial. Lalu masing-masing mengatakan, papa bebas having fun sama siapa aja, aku juga bebas having fun sama siapa aja. Yang ini adalah rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin tidak ada di negeri 3, tapi saya mendengar di beberapa negara lain di peradaban barat gejala seperti ini ada. Pasangan legal adalah pasangan legal, tetapi soal bersenang-senang itu menjadi kemerdekaan bagi mereka. Subhanallah, yang seperti ini tidak disebut sebagai sakinah meskipun mereka tidak pernah bertengkar. Sebab sakinah yang paling mendasar adalah ketika seorang suami terjaga dari perbuatan keji karena ada istrinya. Setelah seorang istri terjaga dari banyak dosa karena ada suaminya. Saling menjaga mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walita'tafu ma'aha. Dalam sakinah itu supaya kalian membangun atifah, ikatan lahir batin di antara berdua seperti kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid itu ada an-nafyu, ada al-isbat, ada menafikan, ada menetapkan. Menafikannya kepada semua godaan di luar sana kita katakan tidak, tetapi untuk meredakan semua yang menjadikan hati kita terganggu oleh godaan-godaan di luar sana hanya satu, yaitu ya kepada yang telah diikat oleh ikatan suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istri, itulah pasangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana membangun atifah ini dari situasi yang paling lahiriah sampai situasi yang paling batiniyah. Yang paling lahiriah adalah bagaimana beliau pada suatu hari tampak keluar dari rumah ibunda kita Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam keadaan rambut beliau basah setelah mandi jinabah. Kemudian dia bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masjid. Kemudian beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian dipertemukan dengan wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya, maka hendaklah dia segera pulang menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang paling lahiriah sampai yang paling batin, bagaimana kemudian janji suci akad pernikahan itu disegarkan terus-menerus dengan ungkapan cinta. Ungkapan cinta dengan kata-kata. Mungkin barangkali kita tidak terbiasa untuk mengucapkan I love you, aku mencintaimu, aku rindu padamu, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah sunnah yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau membiasakan mengungkapkan cinta kepada orang-orang yang dicintainya. Terlebih-lebih itu adalah keluarga. Bagaimana kemudian kalau kita membayangkan bahwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tahu segala isi hati. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala isi hati. Itu Allah yang tahu kepada siapa yang cinta ataupun tidak cinta kepadanya, dia masih memerintahkan orang itu untuk mengungkapkan cinta secara verbal, secara diungkapkan dengan kata-kata sehari semalam, paling tidak 17 kali, yaitu di surat Al-Fatihah
dalam lafaz alhamdulillahirabbil alamin, kata para ulama, alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan cinta, ungkapan seorang hamba yang mencintai Allah dengan memujinya dan mengungkapkan bahwa segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah itu ungkapan cinta, Ar-Rahmanir Rahim ungkapan harap, Malik Yaumiddin ungkapan takut. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sempurna iman seorang mukmin dengan cinta, harap, takut sekaligus. Jadi tidak dipilah-pilah, tetapi tiga-tiganya ada pada hati seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Cinta, harap, dan takut. Maka alhamdulillah adalah ungkapan cinta. Dan kita tahu talaffuz melafatkan suratul Fatihah dalam salat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i gitu ya. Ini termasuk rukun gitu ya. Bagaimana kemudian kita harus membaca suratul Fatihah dengan talaffuz, mengungkapkannya kepada Allah dengan verbal sehari semalam paling tidak 17 kali, itu kewajiban kita. Nah, kalau kepada Allah yang Maha tahu segala isi hati saja, kita masih diperintahkan untuk mengungkapkan cinta itu secara verbal 17 kali sehari, bagaimana kepada pasangan kita dan anak-anak kita yang mereka tidak tahu isi hati kita. Tentu lebih sering lagi, tentu seharusnya lebih banyak lagi yang kita ungkapkan cinta kita kepada mereka, baik melalui ungkapan-ungkapan verbal, I love you, aku sayang kamu, aku cinta kepadamu, dan melalui hal-hal lain, seperti panggilan sayang, melalui hal yang lain, seperti Rasulullah mencontohkan panggilan sayang kepada bunda kita Aisyah, wahai Aisyah, atau kemudian dia Humaira, gitu ya, atau melalui hadiah-hadiah kecil, melalui kebersamaan, melalui perhatian, melalui pemberian, dan berbagai macam hal yang lainnya. Itu dita'tafu ma'aha, untuk membangun atifah, membangun ikatan lahir batin, gitu ya, di antara kedua pasangan. Kemudian yang ketiga, walitamilu ilaiha. Sakinah itu dibentuk dengan muyul, kecenderungan hati dan pikiran dan perasaan untuk tidak hanya memikirkan lagi diri sendiri saja, tetapi memikirkan seluruh keluarga. Dulu sebelum menikah, ketika kita melihat ada kuliner yang lezat, direkomendasikan di televisi, di siaran wisata kuliner, tampaknya enak, kita ada uang, kita bisa datang, kita makan di sana. Tapi kalau kita sudah menikah, maka pertama kali ketika melihat makanan pun yang kita pikirkan adalah yang di rumah makan apa. Kalau kita dulu sebelum menikah, ada gadget baru, ada handphone baru, ada laptop baru, ada kamera baru, ada apapun yang baru kita tertarik beli-beli gitu ya. Tapi sesudah menikah, maka yang difikirkan pertama adalah istri saya apa yang diperlukan yang belum dipenuhi. Anak saya apa yang diperlukan yang belum dipenuhi. Pikiran-pikiran semacam ini dikuatkan kan untuk sekedar diri saya dan saya, tetapi kita sudah bicara tentang seluruh keluarga dengan cinta, perhatian kepada mereka. Sampai nanti di dalam kualifikasi sakinah berupa muyul ini, kecenderungan ini, kita nanti bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara, karena kekuatan dari ikatan batin di antara kita. Yang keempat adalah al-itmi'nan, ketentraman ketika bersama, seperti yang dicontohkan Nabi SAW ketika bersama ibunda kita Aisyah. Bersama itu bisa diekspresikan dalam bentuk saling berolahraga bersama, berlomba lari seperti Rasulullah dengan Aisyah, saling menyimak hafalan Al-Quran bersama, bacaan Al-Quran bersama, saling menceritakan suatu kisah untuk dimaknai bersama, gitu ya. Saling menonton pertandingan atau menonton pertunjukan seperti yang dilakukan oleh Bilal dan kawan-kawan di Masjid Nabawi berupa tarian perang Habasyah. Sementara ibunda kita Aisyah duduk di pangkuan Nabi SAW di pintu rumah yang menghadap ke arah masjid dengan menonton sepanjang pertunjukan di mana pipi bunda kita Aisyah menempel pada pipi Rasulullah SAW, gitu ya. Kebersamaan juga di dalam beribadah. Ketika malam hari Rasulullah bahkan untuk qiyamul lail saja meminta izin kepada istrinya. Bayangkan untuk sholat malam meminta izin. Apakah kita juga sudah meminta izin untuk berbagai aktivitas yang kita lakukan yang tentu tidak seagung aktivitas Rasulullah dengan memanfaatkan waktunya untuk sholat. Sampai beliau mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau ridha kalau malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Rabbku?
Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman yang disayang Allah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kebersamaan yang ada dalam ketentraman, itminan, tapi juga adalah sebuah ketentraman ketika mungkin suami sedang dalam tugas, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang masih long distance karena suaminya bertugas di tempat lain atau istrinya bertugas di tempat lain, dan karena lockdown belum bisa kembali berjumpa kembali dengan keluarga. Tapi yakinlah, asalkan saling menitip kepada Allah, saling mempercayakan kepada Allah, saling mendoakan tidak putus-putus, maka Allah akan semakin memperkuat cinta itu dengan itminan, dengan ketentraman di dalam hati. Inilah sakinah yang kita perlukan dalam rumah tangga, dari bagaimana kita saling menjaga supaya tidak jatuh ke dalam dosa-dosa. Kemudian kita saling membangun atifah, ikatan lahir batin. Kita kemudian mengisi hati kita dengan kecenderungan yang kuat, pikiran dan perasaan untuk keluarga, dan sampai kepada bagaimana kita menjadikan kebersamaan maupun ketika terpisah dalam suatu tugas dan kewajiban itu ketentraman, karena kita menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hubungan di keluarga kita. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan di antara kalian terdapat mawaddah, cinta yang bergelora. Kalau sakinah adalah cinta yang menenteramkan, maka mawaddah adalah cinta yang bergelora. Dan sebagaimana juga nanti tentang rahmah, dia memerlukan ilmu, dia memerlukan pembiasaan, dia memerlukan latihan di dalam kehidupan. Mawaddah bermula dari pemahaman bahwa untuk mencintai pasangan kita, kita harus mencintainya sesuai dengan cara dia ingin dicintai, bukan cara kita ingin mencintai. Karena kita hidup di dunia yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, kata Allah, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jangan sampai seorang istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Jangan sampai seorang suami mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki, karena mereka berbeda. Kita dahulu sering didoktrin, mencintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Tapi dalam kehidupan rumah tangga ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah mencintai istri harus sesuai dengan cara bagaimana mencintai perempuan yang seyogianya. Sedemikian pula mencintai suami harus dengan cara mencintai lelaki yang seyogianya. Perbedaannya apa? Laki-laki dan perempuan misalnya berbeda dalam fisiknya. Di salah satu aspeknya adalah tentang otak misalnya. Otak laki-laki dan otak perempuan berbeda. Yang antara belahan otak kiri dengan otak kanan pada laki-laki dan perempuan ada jaringan yang menghubungkan yang disebut sebagai corpus callosum. Menurut penelitian, jumlahnya pada perempuan lebih banyak daripada jumlahnya pada laki-laki. Sehingga kemudian pada dunia perempuan gitu ya, otak kanan dan otak kiri diasumsikan lebih terkoordinasi dengan baik. Sehingga dikatakan para wanita itu lebih bersifat multitasking, bisa mengerjakan beberapa urusan sekaligus secara simultan tanpa terganggu fokus. Tetapi laki-laki biasanya single tasking, hanya bisa memfokuskan diri pada satu urusan untuk satu waktu, baru setelah beres kemudian beralih ke urusan yang lain. Oleh karena itu ayatnya itu faidza faraqta fansab, apabila selesai mengerjakan satu hal maka beralihlah untuk bersungguh-sungguh mengerjakan hal yang lain. Itu adalah ayat yang khitabnya kepada laki-laki, yang dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berbeda. Kita perhatikan gitu ya, bapak-bapak itu fokus satu selesai baru ke yang lain. Tapi kalau ibu-ibu kita tahu mereka bisa menyusui sambil mempersiapkan makanan pendamping ASI, sambil mengawasi sup yang sedang dimasak di kompor, sambil kemudian mengiris bawang, sambil menerima telepon, sambil mengupdate status gitu ya, sambil memeriksa WhatsApp dan seterusnya. Subhanallah, ada kekuatan yang luar biasa pada ibu-ibu yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak. Nah ini yang kadang-kadang ibu-ibu tidak faham bahwa suaminya itu tidak multitasking. Sehingga kadang-kadang memberi tugas yang multitasking kepada suaminya yang ternyata hanya single tasking.
Bagaimana misalnya seorang ibu mengatakan, Mas tolong ya, habis ini aku ada arisan, aku ada pertemuan, ada pengajian kecil di rumah, tolong itu ruang depan dibersihkan, disapu, sofa-sofa dan kursi-kursi pinggirkan semuanya, lalu gelar karpet. Iya, karpet kita itu kotor, kemarin tertumpahi susu, tolong dijemur saja, nanti kita pinjam tikar ke tempat Bu RT. Sudah tahu kan Bu RT yang baru rumahnya sana itu, nanti kamu pinjam ya. Setelah itu kamu mampir ke tempat Ibu Joko, itu aku sudah pesen barongko itu ya, barongko 50 buah gitu, 50 biji tolong diambil. Kemudian nanti setelah itu ke Bu Wati ambil apa namanya kue lapis gitu ya. Kemudian setelah itu sekalian itu galon kosong tolong diisikan. Kemudian aku mau bikin minum panas itu harus pakai jar yang bagus supaya tetap panas. Tolong pinjamkan ke rumah ibu, tapi jangan yang warna pink, tolong yang warna biru gitu ya. Masya Allah, itu bertumpuk tugas diberikan. Ternyata suaminya tidak sanggup untuk melakukan itu kecuali satu-satu. Berangkat satu tugas, habis itu balik lagi gitu, nggak sekalian gitu. Karena memang berbeda. Demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan laki-laki dan perempuan ini menjadikan juga berbeda di dalam banyak hal. Misalnya di dalam berpikir. Konon cara berpikir laki-laki seperti obat nyamuk, memutar ke dalam, fokus, sederhanakan masalah, rumuskan solusi, gitu ya. Tetapi kalau cara berpikir perempuan itu seperti obat nyamuk, memutar keluar. Ada korelasi, ada hubungan dengan ini, dengan itu, dengan berbagai macam halnya, gitu ya, dikorelasikan. Jadi kalau rapat itu berbeda antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kata bapak-bapak, tolong kita fokus dulu pada masalah yang satu ini, jangan melebar kemana-mana. Kita sederhanakan masalahnya, segera kita rumuskan solusinya, oke? Itu kata bapak-bapak. Kata ibu-ibu, jangan suka mensederhanakan masalah, abang. Ini semuanya penting, tolong dengarkan dulu cerita saya. Ada semuanya hubungannya, gitu kan? Ini yang kemudian dikatakan oleh perempuan. Jadi sangat berbeda cara berpikirnya, maka harus dipertemukan. Bagaimana lelaki memahami perempuan, perempuan memahami laki-laki. Termasuk ketika mendapatkan masalah. Di dunia laki-laki kalau ada masalah dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Dia speechless, nggak bisa ngomong. Tetapi di dunia perempuan sebaliknya. Kalau ada masalah dia berbicara. Dia mencurahkan isi hati, curhat, bicara, didengarkan, dimengerti, difahami. Kalau perlu sambil menangis, menangis sampai plong seluruh beban-beban di dalam hati. Itu dunia perempuan. Nah, kalau seorang perempuan memaksa suaminya juga menghadapi masalah dengan cara perempuan, maka akan timbul konflik. Suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas dengan kaki langsung dilempar begitu, kemudian kepala dipegangi, maka yang kemudian terjadi adalah si istri merasa, oh suami saya ada masalah, dia tanya, abang ada masalah apa? Suami ini jawabannya semua sama di dunia. Enggak kok, Dik, enggak ada apa-apa, tenang saja. Enggak. Saya lihat abang ada masalah, ceritalah abang. Saya kalau punya masalah juga cerita sama abang, kan? Itu kan yang dikatakan oleh istri. Nah, suami ini kalau sedang ada masalah, dia ingin sendiri. Kalau dia sampai cerita masalahnya, dia akan merasa sebagai lelaki yang lemah. Masa masalah begini saja harus merepotkan orang. Itu perasaannya, gitu kan? Padahal di dunia istri, saling bercerita masalah berarti saling percaya. Tapi suami ini berniat baik, dia katakan kepada istrinya, ini masalah kantor saja, Dek. Biasa, tidak perlu kau ikut pusing karenanya kan. Biar aku saja yang pusing karena masalah ini. Dia pikir istrinya sudah pusing memikirkan anak, memikirkan rumah tangga, memikirkan belanja, memikirkan dapur, memikirkan tetangga. Subhanallah gitu ya. Maka dia tidak ingin tambahi beban istrinya. Jadi dia tidak mau cerita. Tapi istrinya kemudian berkata, jadi abang tidak mau cerita sama saya. Ya abang tidak percaya sama saya. Gitu ya. Jadi dunia wanita kalau tidak cerita berarti tidak percaya. Subhanallah. Jadi hanya gara-gara beda sudut pandang bisa menjadi percekcokan dan pertengkaran. Padahal kalau saja saling difahami, saling dimengerti, maka akan teredam dengan sendirinya. Tidak menjadi masalah lagi. Contohlah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira dalam keadaan terguncang setelah mendapatkan wahyu pertama. Pucat pasi, gemetaran, menggigil depan pintu, zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Apa yang dikatakan oleh Khadijah? Apakah Khadijah kemudian mengatakan, ya Allah, suamiku ada masalah apa kok sampai kayak begini? Ayo cerita dulu suamiku, sini duduk. Tidak. Yang dilakukan Khadijah tidak seperti itu. Tapi dibawa suaminya ke dalam kamar,
diselimuti, ditutup pintu, didoakan dari luar, diberikan ruang untuk menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi, karena nanti kalau sudah punya solusi dia akan bercerita sendiri kepada istri. Itu pemahaman yang sangat luar biasa dari Khadijah. Tetapi sebaliknya pula, ketika istri sedang bercerita, hendaklah suami mendengarkan, tidak kemudian memotongnya atau lagi menawarkan solusi dengan berbagai macam ini itu. Gitu ya. Jadi keterampilan yang harus dimiliki seorang lelaki adalah keterampilan untuk mendengarkan istrinya, mendengarkan curhatnya, mendengarkan keluh kesahnya, tanpa menjeda, tanpa memotong, tanpa menyelai, tanpa menawarkan solusi terlebih dahulu, tapi dengarkan semuanya dulu. Karena mendengarkan itu menjadi begitu berharga di dunia perempuan. Sangat berharga. Jauh lebih berharga daripada semua solusi yang ditawarkan. Itu perbedaan lelaki dan perempuan. Sebagaimana perempuan bicara dengan kalimat yang kurang langsung gitu ya, atau tidak langsung, sementara laki-laki to the point. Itu juga ada seninya tersendiri untuk mengatur bagaimana kemudian bisa saling mengerti, saling memahami. Dari dunia bicara sampai dunia yang paling privat, dunia yang paling pribadi di kehidupan rumah tangga, ada seninya tersendiri. Bagaimana Islam sangat mengerti bahwa sifat syahwatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Makanya hadis yang diberikan kepada laki-laki berbeda dengan hadis yang diberikan kepada perempuan. Kepada para suami dan kepada para istri berbeda. Hadis untuk para istri adalah Rasulullah SAW berpesan apabila suami menghendaki hubungan jima suami istri, gitu ya, maka hendaklah istri memenuhi panggilan suami itu, meskipun dia sedang memanggang roti. Artinya meskipun rotinya akan hangus, meskipun tungkunya akan gosong dan lain sebagainya, biarkan, ada yang lebih penting dari itu, yaitu memenuhi panggilan suami. Tetapi sebaliknya, hadis untuk suami adalah suami diperintahkan untuk jangan to the point, harus ada rasul, harus ada muqaddimah, harus ada pemanasan sebelum ke inti dari hubungan suami istri itu. Karena Islam memahami begitu rupa bahwa syahwatnya lelaki itu seperti gunung mau meletus. Kalau terlambat direspon bisa jadi masalah besar. Sebagaimana Islam memahami bahwa syahwatnya wanita seperti proses mendaki gunung. Sampai ada lagunya naik-naik ke puncak gunung. Dinikmati prosesnya, bukan hasil akhirnya semata-mata. Sebagaimana Islam memahami syahwatnya lelaki dikumpulkan oleh Allah di beberapa titik saja. Sementara syahwatnya perempuan ditebar Allah di seluruh bagian tubuhnya. Maka Islam memberikan aturan-aturan yang luar biasa untuk mengharmoniskan perbedaan-perbedaan tersebut supaya saling mengisi dan saling melengkapi. Dan disitulah kita bicara tentang mawaddah. Selalu perlu ilmu, selalu perlu pembiasaan, selalu perlu latihan yang kemudian akan menghasilkan satu harmoni perlahan, sedikit demi sedikit, dengan berbagai macam, tentu saja riak-riak kecil, berbagai macam hal-hal yang kemudian menjadi tantangan tetapi akan membuatnya semakin berharga, membuatnya semakin mendewasakan di antara kita. Mawaddah. Dan terakhir adalah rahmah. Rahmah adalah cinta yang tadi saya definisikan dengan agak lucu. Cinta yang hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Cinta yang mempersembahkan yang terbaik untuk keluarga kita. Cinta yang mengerti sebelum dijelaskan, memaafkan sebelum diminta, yang bersabar atas segala kekurangan, yang menerima apa adanya dari pasangan maupun juga anak-anak kita. Ini adalah rahmah. Ini adalah cinta kasih sayang yang betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bermula dari kesediaan untuk memberikan yang terbaik. Kadang-kadang saya sering menyampaikan betapa luar biasanya sunnah gitu ya, yang harus kita ikuti dari Nabi SAW. Ini sebagai penutup sebuah cerita. Tahun 2005 saya pernah melakukan survei kepada keluarga-keluarga pegiat dakwah. Saya survei apa persepsi anak-anak mereka terhadap aktivitas orang tuanya. Saya terkejut karena ada 30% dari anak-anak keluarga dakwah itu mengatakan, saya besok kalau besar tidak mau jadi seperti abi dan umi, seperti ayah dan bunda. Tidak, saya mau jadi orang biasa saja. Kenapa jadi orang biasa saja? Karena ayah dan bunda sangat sibuk ngurus persyarikatan, sibuk ngurus lazismu, sibuk ngurus universitas gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian ketika kami membutuhkan mereka tidak ada di sisi. Ketika kami minta ditemani belajar, tidak bisa. Ketika minta ditemani bermain, tidak bisa. Ketika diminta ditemani mengerjakan PR, tidak bisa.
Subhanallah kata mereka. Nah, saya kemudian bertanya-tanya, apakah sibuk itu tidak boleh? Sangat boleh. Apakah Rasulullah itu tidak lebih sibuk dari kita? Lebih sibuk dari kita. Tetapi apa yang kemudian menjadikan kita perlu merenung supaya aktivitas kita yang sibuk di luar sana juga menjadi sesuatu yang bermakna bagi keluarga. Saya temukan jawabannya pada satu poin saja di antara rahmah ini, yaitu misalnya tentang sunnah ketika kita pulang. Apa yang akan menjadi persepsi di dalam benak anak kita kalau ketika kita pulang dari kegiatan yang sangat penting, kegiatan dakwah, kegiatan perjuangan umat, kegiatan persyarikatan misalnya gitu ya. Kemudian kita dalam keadaan lemes, capek, kuyu, lelah gitu ya. Disambut anak-anak dengan antusias, ayah. Kita mengatakan, "Sayang, kamu main sama kakakmu dulu. Bapak capek sekali," gitu kan? Kecewa sekali hati. Maka aktivitas kita di luar itu meskipun sangat positif, kita berdakwah, kita berjuang untuk umat, mengurusi persyarikatan, maka di dalam dada anak kita itu negatif. Kenapa? Karena membuat ayahnya, membuat ibunya itu menjadi sisa-sisa saja di rumah. Bahkan mereka tidak dapat bagiannya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW? Apakah tidak lebih sibuk dari kita? Lebih sibuk dari kita. Tapi perhatikan sunnahnya Rasulullah ketika pulang. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan, tidak pernah Rasulullah itu pulang, lalu dia mengetuk pintu, mengucap salam, minta izin masuk kepada keluarganya, melainkan beliau telah memakai wewangian terlebih dahulu dan beliau telah bersiwak sebelumnya. Tidak pernah Rasulullah pulang dalam keadaan nafas bau. Tidak pernah Rasulullah pulang dalam keadaan bau apek. Tidak pernah Rasulullah pulang ketemu keluarga dalam keadaan penampilan yang loyo, lemes, kuyu. Tidak. Bersih, segar, wangi. Itu yang kemudian Rasulullah tampilkan setiap kali pulang. Dari manapun beliau datang. Keluarga adalah yang kedua setelah Allah di dalam prioritas untuk mendapatkan kesegaran kita, mendapatkan energi kita. Jadi bapak-bapak kira-kira lebih segar mana? Pergi ke kantor atau pulang ke rumah? Gitu ya. Nah, pergi ke kantor itu kita ketemu kepentingan. Kita pulang ke rumah kita ketemu cinta dan kesetiaan. Harusnya itu menjadi prioritas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita lebih jauh betapa kalau Rasulullah mengajak kami dalam jihad fisabilillah, beliau pulang, beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah. Beliau meminta kami berkemah di pinggiran kota yang ada mata air di sana, lalu memerintahkan orang-orang yang pulang dari jihad fisabilillah ini sebelum ketemu keluarga, mereka diperintahkan untuk mandi, mencukur yang perlu dicukur, memangkas yang perlu dipangkas, memakai pakaian terbaik, memakai wangian, datang pulang ke rumah dalam keadaan yang sesegar mungkin, sebersih mungkin. Demikian pula dikirimkan utusan untuk memberitahu para istri di kota Madinah, besok suami akan pulang. Maka para istri itu sudah mengerti. Mereka menyiapkan rumah yang bersih. Mereka menyiapkan makanan kesukaan suami. Mereka mandi, kemudian berdandan, memakai riasan untuk menyambut suaminya pulang. Kalau perlu, gaun pengantin dipakai lagi kalau masih cukup. Itu Masya Allah. Untuk sambutan terbaik bagi suami. Sehingga ketika pulang dari jihad fisabilillah itu menjadi momen yang sangat istimewa bagi keluarga. Ini menunjukkan rahmah, sebuah ketulusan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Jadi ada cerita tentang Ummu Ismail Al-Hudaybi, Ummu Usama Al-Hudaybi, istri Ustaz Hasan Ismail Al-Hudaybi di Mesir, seorang ulama da'i yang sangat dikenal waktu itu. Beliau itu diceritakan kalau ditemui di waktu duha, bajunya dengan waktu subuh sudah beda. Kalau ditemui di waktu duhur, bajunya sudah beda dengan waktu duha tadi. Kalau ditemui di waktu asar, maka bajunya sudah berbeda dengan waktu duhur. Kalau ditemui di waktu isya, sudah berbeda dengan waktu asar. Kenapa? Gitu ya. Karena zaman dulu belum ada alat komunikasi, belum ada telepon, apalagi SMS untuk mengabari jam berapa pulang gitu ya. Sehingga suaminya bisa pulang sewaktu-waktu dari berbagai kepentingan dan keperluan, dan beliau selalu mengusahakan pada saat suami pulang, dia dalam keadaan terbaik, dia dalam keadaan terbersih, dalam keadaan tersiap untuk menyambut suaminya yang pulang dari pekerjaan dan perjuangan. Ini contoh bagaimana mengelola keluarga yang luar biasa. Seperti Rasulullah pulang dari jihad, kata Abu Hurairah, langsung dinaiki oleh Hasan dan Husain, itu kuat keliling ruangan. Itu usia 60-an. Bagaimana dengan kita? Ketika pulang, apakah kita siap diajak main oleh anak-anak? Meskipun untuk waktu yang tidak lama, 1 jam maksimal gitu ya, tapi pulang dalam keadaan segar, langsung bisa bermain dengan anak-anak, adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi mereka. Dan nanti kita bisa undur diri, maaf ya nak, Abah sudah capek, tadi baru ada acara.
Karena sekarang semuanya istirahat dulu. Nah, ini bisa, tetapi pulang adalah kesan yang harus kita bangun dengan luar biasa, bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu mengatakan, ibu-ibu juga tolong paham kode dari suami. Kalau suami sudah meminta untuk pergi ke salon muslimah, barangkali itu sebuah penanda bahwa barangkali dia tergoda dengan bayangan di luar sana yang tampak jelita tapi haram baginya, maka dia ingin memalingkannya kepada yang halal. Bagaimana agar yang halal itu tampak indah, tampak juga baik, tampak juga bersih, tampak juga rapi, tampak juga wangi, bukan dialihkan dari yang halal, dari yang haram ke yang halal, tapi justru yang halal sangat tidak menarik hati. Ini penting untuk direnungkan. Jadi rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, di situ kita menjadi aware tentang bahwa kalau ibu-ibu tidak sempat masak gitu ya, maka rumah makan masih banyak yang buka. Tapi kalau ibu-ibu tidak sempat mencuci, ada laundry yang sudah kilauan. Tapi kalau soal yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan kepada orang lain. Berkah dalam rumah tangga kita insya Allah, dengan sakinah, dengan mawadah, dengan rahmah. Mudah-mudahan bermanfaat, karena waktu sudah larut, cukup larut, apalagi di Indonesia Tengah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah tentang pentingnya untuk merawat cinta dalam rumah tangga. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ini adik Mas Sita masih menunggu untuk membaca karena dipersiapkan. Saya izin Ustadz untuk kita dengarkan lantunan sejenak. Adik Mas Sita. Adik Mas Sita disilakan membaca Al-Quran kalau masih ada sama kita. Masita, Adek Masita silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal
Siapa yang berbicara ini apa? الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa, membuat kita merinding mendengarnya dari suara Adanda Masita. Masita sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, lancar puasanya ya adik Masita? Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan sama Ustaz Salim, adik Masita? Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih adik Masita sudah menenangkan hati kita semua dengan suaranya yang sangat merdu. Bapak Ibu sekalian, ya adik Masita ini juara hafiz kemarin tahun 2019 ya, adik Masita ya. Luar biasa. Bukan, maaf bukan.
Oh, bukan. Oh, saya kira juara. Ya, tapi alhamdulillah Allah memberikan keterbatasan pada penglihatannya adik Masita, tapi telah diberikan penglihatan mata batinnya untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian untuk adik Masita. Kalau mau istirahat boleh istirahat. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak, 1-2 orang dari Bapak Ibu. Ya, disilahkan dibuka, di unmute Ustadz, mic-nya Ustadz. Ya, disilakan. Ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melalui chat ini atau raise hand. Dipersilakan bertanya 1-2 orang sebelum kita close. Ya, Ibu Irini Ambar disilakan. Pertanyaannya singkat, Ibu Irini Ambar. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ustadz yang memiliki karya tulis yang melimpah. Pada kesempatan ini, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, terima kasih. Ada hal yang sesungguhnya Pak Ustadz yang jarang sekali disinggung terkait materi kita pada hari ini. Tema kita terkait penguatan fungsi keluarga di masa pandemi. Tentang adanya kelainan yang terjadi pada diri, entah itu pada perempuan sebagai istri ataupun laki sebagai selaku suami. Ketika itu terjadi kelainan dari segi kelainan dari atau cacat secara DNA ataupun cacat secara kromosom, apakah keduanya ini masih bisa tertolong ataukah ini bisa menjadi timpang ketika membangun atau membuahkan regenerasi nantinya sehingga kehidupan berumah tangga itu tidak menjadi sakinah mawaddah warahmah. Karena selama ini yang familiar itu adalah ketika ada di dunia atau di bidang forensik itu yang banyak disentuh adalah DNA. Nah, apakah sekarang ini di dunia kita, khususnya di umat Islam, apakah sudah punya orang yang ahli dalam hal kromosom? Karena terkait kromosom ini jarang sekali disentuh. Lebih familiar DNA ketimbang kromosom. Seperti itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik Bunda, saya remote juga di sini. Bisa didengar suara saya? Halo? Bisa terdengar? Terdengar Ustaz, terdengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama tentu saya bukan ahlinya pada persoalan khusus tentang genetika dan kromosom, tapi saya punya pengalaman untuk berbagi juga tentang sebuah kisah dari pribadi saya sendiri. Saya dengan istri menikah tahun 2004 dan selama 3 tahun pertama pernikahan, istri saya mengalami 3 kali keguguran spontan. Sampai waktu itu kita sudah memeriksakan diri ke dokter dengan berbagai macam tes, apakah ada virus-virus yang mengganggu sehingga kemudian terjadi keguguran spontan yang seperti itu, dan semua hasil tes menunjukkan normal. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan, tapi terjadi 3 kali keguguran beruntun yang kemudian seperti tanpa sebab, tidak didahului dengan aktivitas fisik yang terlalu berat ya, sehingga memicu dan lain sebagainya, itu tidak. Sehingga waktu itu dokter sudah sempat memperingatkan kalau semua tes ini semuanya negatif hasilnya, gitu ya, Mas dan Mbak, gitu ya, suami istri, kami itu disilakan kalau mau mengambil tes kecocokan DNA, tadi kecocokan kromosom. Karena kalau kelainan kromosom ini kata beliau, tapi kalau tes ini kemudian menunjukkan hasil positif, itu memisahkan karena pasti ya Anda tidak punya pilihan selain berpisah, karena ini
tidak mungkin akan menghasilkan keturunan kalau ini disebabkan karena kelainan genetika ini. Nah, waktu itu alternatifnya kami mau ambil tes itu karena sudah 3 kali guguran spontan itu, ataukah kami tawakal pasrah saja kepada Allah, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mencoba untuk terus bermunajat kepada Allah, meminta doa kepada orang-orang saleh, gitu ya. Kita juga berikhtiar dengan berbagai macam terapi atau memakan atau minuman tertentu yang memiliki nutrisi khusus untuk menguatkan rahim ataupun menguatkan baik dari sisi suami maupun istri. Semua ikhtiar kami lewati, dan alhamdulillah kemudian di tahun 2007 lahir putri kami yang pertama, Hilma Mumtazah, dan itu sebuah anugerah yang luar biasa. Nah, pada Hilma ada ujian lagi sampai sempat guguran lagi, sampai kemudian tahun 2014 lahir Nawaf, tahun 2016 lahir Jaisan, tahun 2018 lahir Labib, gitu ya. Jadi ternyata sudah itu Allah mengaruniakan begitu banyak anugerah kepada kami. Jadi ini ada cerita bahwa istri saya itu hamil 8 kali, tetapi kami dianugerahi 4 anak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui perjuangan, dan sempat kami dalam keadaan bimbang apakah akan mengambil tes itu ya, tes kecocokan DNA yang kemudian jika hasilnya positif maka memang itu akan menjadi alasan perpisahan karena memang tidak mungkin akan menghasilkan keturunan dari pernikahan tersebut. Nah, saya kira memang kita perlu untuk kemudian terus menyemangati para pakar kita, juga adik-adik mahasiswa kita yang akan mengambil konsentrasi kepada ilmu genetika ini, karena di dalam Islam berbagai aturan terkait mahram, aturan terkait bagaimana kemudian diatur pernikahan itu sedemikian rupa supaya salah satunya adalah menghindari, di antara hikmahnya adalah ternyata menghindari pelemahan genetika. Jadi kalau nikah incest atau nikah terlalu dekat hubungan darah itu bisa memicu munculnya faktor-faktor yang resesif yang selama ini tidak tampak untuk muncul ke permukaan dan bisa berupa hal-hal yang sifatnya negatif. Itu yang kemudian juga menjadi hikmah, dan itu akan menjadi dalil juga bahwa penelitian tentang genetika dan kelainannya ini adalah penelitian yang sangat penting untuk kemudian ke depan itu menjadi bekal salah satunya. Misalnya orang yang akan menikah kemudian menjalani tes yang semacam itu terlebih dahulu untuk menjaminkan bahwa mereka tidak akan mengalami satu keadaan ketidakcocokan genetika yang tadi menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan. Ini contoh hikmah dari penelitian tersebut. Wallahu a'lam bishawab, saya hanya bisa bercerita sebuah pengalaman dari apa yang dulu pernah kami alami. Sempat dokter mengarahkan ke sana, tapi kami tawakal kepada Allah. Tidak ada mustahil bagi Allah. Kalaupun itu sebuah kelainan untuk Allah, Allah ubah menjadi sebuah kebaikan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan akhirnya keturunan. Itu ceritanya sedikit. Ya, baik Ustadz. Mungkin ada satu lagi, tapi sebelum dipersilahkan pertanyaan terakhir, saya ingin menyapa, saya lupa dari tadi teman-teman kru Radio Peduli yang menyiarkan langsung acara kita pada malam ini, ya. Dan saya juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa Lazismu insya Allah pada tanggal 18 akan melakukan gerakan nasional pembagian pangan untuk para terdampak COVID-19. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berpartisipasi, ingin berdonasi, bisa melalui forum ini kita sampaikan, ya. Bisa juga transfer kepada rekening Lazismu seperti nomor yang ya ID meeting kita, itu nomor rekening infak Lazismu. Ya. Insya Allah kita akan menggalang 1000 paket bersama Muhammadiyah COVID-19 Center Comment Center, ya, MCCCC. Insya Allah pada tanggal 18. Ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bergabung disilahkan. Kami akan menjemput atau bisa transfer ke rekening Lazismu. Baik, Ibu, itu penyampaian dari kami. Masih ada satu orang yang mau bertanya sebelum kita close. Ya, Pak Dr. Syarifuddin Yusuf, dipersilahkan, Ketua Badan Pengawas Lazismu ini.
Dipersilakan Pak Dokter. Barakallahu fikum. Imam Sarif. Barakallahu fikum. Ya, jadi maaf bukan Pak Dr. Sarifudin tapi Pak Sarifudin. Silakan Ustaz Sarifudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, saya mau tanyakan karena saya baru 4 tahun lebih menikah dan istri saya katanya mengalami gangguan katakanlah jin dan sudah konsultasi dengan salah satu ustaz yang biasa kita dengar di YouTube, Ustaz Nasaruddin Al-Indonesi kalau tidak salah, dan alhamdulillah sudah dilakukan ruqyah, tapi belum saya lihat ada perubahan yang signifikan. Jadi saya mau mohon kepada Pak Ustaz untuk memberikan pencerahan apa yang mesti saya lakukan terhadap istri dalam menghadapi penyakit yang menimpa istri saya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, mohon maaf bisa diperjelas dalam bentuk apa gangguannya Bapak? Dia lagi mengalami sakitnya itu langsung drop kepala, dan kalau dia bicara sesuatu masuk akal dia bicarakan, tapi saya tidak tanggapi. Saya agak kurang jelas tadi. Tapi Ustaz, biasanya kalau gangguannya itu datang, dia langsung drop ke kepala, biasa bagian belakang otak kecilnya, biasa juga langsung pingsan. Oh ya Allah. Baik. Katanya ada gangguan dari Ustaz Nuruddin Al-Indonesi katanya, kalau saya tidak salah Ustaz. Iya. Karena memang saya tidak berada pada posisi dekat sehingga bisa menyaksikan secara langsung dan melihat gejalanya, saya hanya bisa menyarankan ada 2 ikhtiar yang tetap harus dipadukan, ikhtiar medis maupun ikhtiar non medis. Ikhtiar medis bisa tetap memeriksakan ke dokter dan juga bisa kemudian mungkin kalau diperlukan CT scan terkait dengan apa yang mungkin menjadi gejala ini bisa dibaca nanti di apa namanya oleh dokter sebagai sebuah gejala medis. Mungkin ada analisis tersendiri. Di samping tentu secara ikhtiar kita untuk kesembuhan dengan memohon kepada Allah, karena Allah yang Maha Penyembuh. Kalau memang itu gangguan berasal dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan kita yakin dia tidak akan bisa memberi madarat tanpa izin Allah, maka kita bisa kemudian menuntun yang bersangkutan untuk merutinkan zikir-zikir pagi dan petang, juga zikir sebelum tidur gitu ya. Kemudian tentu kalau memungkinkan bisa mendapatkan kurma ajwa, maka bisa kemudian mengkonsumsi kurma ajwahnya setiap
pagi, atau kalau sekarang bulan Ramadan pada saat sahur 7 butir, kalau bisa mengupayakan air zam-zam sambil kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah, bisa diminum gitu ya. Ya, semua ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk kemudian insya Allah menjadi jalan kesembuhan bagi beliau. Dan setiap ikhtiar kita insya Allah berpahala di sisi Allah, jangan khawatir. Itu bagian dari perjuangan dan ujian untuk Pak Syafruddin, bahwa dikaruniai ujian berupa istri yang sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat seperti ini. Mudah-mudahan menjadi kesabarannya, menjadikan pintu-pintu keridhaan dan pahala yang besar dari Allah. Jadi sekali lagi poinnya, kalau bisa ada 2 ikhtiar, tetap ikhtiar medisnya tetap jalan, diperiksakan, dianalisis secara medis, karena saya melihat tetap itu ada unsur sisi medis yang harus ditangani, tetapi juga yang kita dengan memohon Allah, dengan merutinkan zikir pagi, petang, dan zikir sebelum tidur, bacaannya bisa di googling atau bisa kemudian membeli buku-buku bin Wafa al-Qahtani ataupun Al-Banna rahimahullah ta'ala. Dan selain itu juga zikir sebelum tidur, kemudian juga kita bisa Al-Quran tertentu, pertama Mu'awwidhatain gitu ya, dan juga kita tadi saya sarankan untuk kalau mendapatkan ajuan kurma Nabi SAW atau juga mendapatkan air zam-zam bisa menjadi wasilah insyaallah untuk kesembuhannya. Barakallahu fikum. Ya, demikian Ustadz Syarifuddin ya. Syarif, ini Imam Masjid PLN ini beliau. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, saya mau mengundang Pak Rektor dulu untuk memberikan menyapa Ustadz Salim ya, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Kalau masih bergabung sama kita, silakan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih materi pencerahan untuk malam kedua di Iktikaf ini tentang keluarga sakinah. Sekiranya ada bentuk buku yang bisa diterbitkan, barangkali itu bagus kalau kita terbitkan, dan kemungkinan besar itu Universitas Muhammadiyah Parepare bisa memprogramkan untuk pengadaan buku yang berhubungan dengan materi Ustaz ini malam. Saya kira seperti itu. Makasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita, dan terima kasih atas pencerahannya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi demikian tadi harapan dari Bapak Rektor. Jadi materi Ustadz Salim ini sekiranya bisa dalam bentuk buku, atau memang sudah ada bukunya mungkin? Sudah jamaah. Ya, kalau ada jamaah yang ingin memesan ya, silakan Ustaz. Koordinasi oleh Nazismu, kita ada buku berjudul Bahagianya Merayakan Cinta. Alhamdulillah. Lebih luas, Bahagianya Merayakan Cinta. Nanti bisa dikoordinasi dengan Nazismu untuk pemesanan, dengan Akhi Alfredo siap membantu insya Allah. Amin. Ya. Jadi banyak buku-bukunya Ustadz. Tahun 2007 dulu waktu ikut Pekan Iktikaf Ramadan di Jogja, ada bukunya langsung saya beli, Indahnya Nikah Tanpa Pacaran. Dan masih banyak yang lain lagi. Mungkin demikian, ada closing statement Ustadz Salim yang ingin disampaikan. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, rumah tangga adalah ibadah kita yang sangat panjang, dan kita berharap dia bermuara ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berhimpun kita bersama istri kita, anak-anak kita, beserta seluruh anak keturunan kita di dalam surga di sisi Allah. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam rumah tangga kita, dan pastilah setiap rumah tangga ada ujiannya masing-masing, ada berbagai cobaannya masing-masing. Jadi bagaimana kita mengelola dengan saling percaya, dengan saling tausiah, dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah, dengan saling berwasiat tentang kebenaran, dengan berwasiat tentang kesabaran, berwasiat tentang kasih sayang,
bagaimana Rasulullah mencontohkan agar kita saling menguatkan di dalam ketaatan kepada Allah di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, mudah-mudahan Allah berkahi, dan jazakumullahu khairan katsiran. Ya, demikian tadi closing statement dari Ustadz Salim Afillah. Terima kasih banyak atas ilmunya Ustadz. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kesalahan teknis. Jadi kembali lagi kami mengingatkan kepada bapak, ibu-ibu sekalian, ya di akhir Ramadan ini kita semoga bisa istiqamah mengikuti pengajian i'tikaf Ramadan ini. Ya insya Allah besok malam pematerinya adalah Bapak Dr. Kiai Haji Agus Purwanto. Ya, salah seorang anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Direktur Transsains, pesantren sains yang ada di Sragen. Ya, beliau akan hadir bersama-sama kita besok dengan tema Sains Islam Menalar Ayat-Ayat Semesta. Sebagaimana bukunya, ada bukunya Menalar Ayat-Ayat Semesta, Ustadz Dr. Agus Purwanto. Yang kedua, kami mengingatkan buat ibu-ibu yang belum bayar zakat fitrah atau zakat mal lainnya, dipersilahkan untuk segera, karena zakat kita sangat mendukung saudara-saudara kita, membantu saudara kita yang terdampak dari COVID-19 ini. Insya Allah tanggal 18 Mei 2020 bersama MCCC akan melakukan pendistribusian pangan untuk mensupport saudara-saudara kita yang terdampak COVID ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berdonasi, silahkan ke Lazismu yang ada di inbox ini. Ya, nomor rekeningnya ada di chat, silahkan dicek, atau di ID meeting kita, persis sama dengan ID meeting kita. Ataupun kami, relawan kami akan menjemput di tempat Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Parepare. Ya demikian. Ustadz Salim ada titipan pesan dari teman kami. Ya mohon maaf, dia sudah left ya, keluar. Yaitu pengasuh pesantren yang ada di Sorwako, yang Tambang sana. Bermaksud untuk mengundang juga Ustadz Salim di pertemuan secara online juga ini. Mudah-mudahan kalau dihubungi pihak manajemennya Ustadz, mohon direspon. Pesannya beliau begitu. Iya. Iya. Insyaallah. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Rektor, Ketua PDM, Bapak Prof. Sridanga, Ibu Dandim, dan semuanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang bergabung. Saya mengucapkan terima kasih. Insyaallah kita akan ketemu besok di waktu yang sama dengan pemateri yang berbeda. Sekali lagi, Ustadz Salim Afillah luar biasa ilmunya, mudah-mudahan berberkah ya atas apa yang telah dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Saya selaku host Saiful Amir mengucapkan permohonan maaf. Mari kita tutup majelis kita ini dengan bersama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh mati kayak biar ribu-ribu. Pohonnya ini. Saya mikasan apa? Iya. Sas. Ini dirahmatinya. Ini majelis tak. Bagian dari sejarah Terjo. Oh, Boji. Dia terus menghormati.
Halo. Agak keren batu Ustaz, Haji. Rosmala Dewi. Minta malam sih lagi, malam lagi Moji. Kira lagi koding. Ada cerita tuh. Mau anda. Dengan Basras. Apa tuh? Di sel kamu kan di TV-mu. Umar. Belum pangan 18, ingatkan. Aku tidak bisa bilang. Assalamualaikum Pak Umar. Siapa lagi besok narasumbernya Ustaz? Narasumbernya Pak Dr. Kiai Haji Agus Purwanto, pakar fisika, saintis. Pelekoknya. Siap. Pelekok di rumah masing-masing. Nomor 1 Makassar. Ya. Telat Kak tadi gabung. Jam berapa Je? Biasanya mulai Ustaz? Jam berapa tepatnya mulai? Jam 21, jam 9 malam. Oh. Jangan terlalu lama masuk pelekok. Itu mendengar ini sambil masak ya. Oh iya. Begitu ibu-ibu itu bilang Ustaz Salim tadi bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Iya. Kalau Zoom itu bisa, kalau live Facebook tadi enggak bisa karena mana subuh. Ayo Rosmala Dewi, namanya selalu muncul, mana orangnya? Carmila, siapa di Carmila? Varianti. Bahkan siap-siap untuk sahur, Bapak Ibu sekalian. Rosmala Dewi. Halo. Halo. Rosmala Dewi Mumi melahirkan kapan? Yusra Bakhtiar, saudagar beras. Bagaimana Pak Yusra Bakhtiar, saudagar beras? Ada Pak Prof juga. Wah. Ibu Pak Yusra Nurus serdosnya. Mudah-mudahan lulus. Amin. Berkah Ramadan. Ada Pak Prof juga. Apa ini video? Kenapa? Dari Macarama. Itu apa? Teruskan niat saya. Makan? Sudah gimana? Apa? Sudah gimana?